Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku semua, siswa kelas 6B rahimakumullah, moga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini di pembelajaran PJOK, kalian akan mempelajari KD baru atau kompetensi dasar baru, yaitu 3.2. Memahami variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Ya. Kalau di KD 3.1 kemarin, kalian mempelajari bola besar. Ya. Di 3.2 kalian akan mempelajari permainan bola kecil. Sama seperti di kelas 5. Bola besar contohnya apa kemarin? Ada sepak bola, ada volley, ada basket. Ya. Kemudian di bola kecil ada apa? Ya. Ada kasti ya. Contoh ya, ini bukan yang kita pelajari, contoh-contoh permainan bola kecil apa saja, misalkan kasti ya, rounders ya, hoki ya, kemudian golf ya, kemudian baseball ya, softball. Nah, itu permainan bola kecil. Nah, di kelas 6 kalian akan mempelajari dua setidaknya ya. Nanti itu kasti dan rounders. Nah, jadi di KD ini kita hanya memahami ya, belum mempraktikkan. Nah, kita belajar peraturan dulu. Dalam permainan kasti, tentu dalam sebuah permainan tentu ada peraturan. Juga permainan kasti juga ada peraturannya. Ya. Ini peraturan secara umum ya. Terdapat dua kelompok, yaitu kelompok pemukul dan kelompok penjaga. Ya, sama ya, dalam seperti yang sudah kita praktekkan di kelas 5 dulu, bahwa ada regu pemukul, kemudian ada regu penjaga. Ya. Kemudian masing-masing kelompok terdiri dari 12 orang. Nah, peraturannya kasti itu 12 orang satu tim ya. Masing-masing kelompok terdapat satu orang kapten. Nah, namun permainan ini di tingkat SD, SMP itu boleh dimodifikasi dengan 5 orang, 6 orang, 7 orang ya, sesuai dengan jumlah anak ya, atau sesuai dengan kebutuhan saja. Namun ya secara umum pemain kasti ya harus 12 orang gitu. Sama seperti sepak bola. Ya, sepak bola harus 11 orang gitu. Tapi boleh nggak 5 orang, 6 orang boleh ya. Asal cuma untuk permainan saja, bukan untuk turnamen ya. Kemudian nomor 3, permainan bola kasti dipimpin oleh wasit. Nah, sama seperti sepak bola, voli, basket ya. Dalam permainan kasti itu dipimpin oleh seorang wasit ya. Dalam bola kasti itu wasitnya satu, wasit utama, kemudian hakim garisnya ada 3. Ada 3. Kemudian waktu permainan antaranya 20 sampai 30 menit. Kemudian istirahatnya antara 10 sampai 15 menit. Jadi permainan kasti itu terdiri dari 2 babak ya. Satu babak itu antaranya 20 sampai 30 menit. Nah, kemudian ini merupakan gambar ya, gambar lapangan kasti secara umum ya. Dia di C, itu C itu orang yang pemukul ya, kemudian yang B itu tempat yang pelempar ya. Nah, ya kan? Saat kalian melempar, ya B melempar, kemudian C bisa mukul, kemudian C muter ke E ya. E kan tempat hingga pertama ya. Pokoknya yang sudah seperti yang kalian praktekkan seperti itulah ya. Nah, sekarang kita belajar ukurannya. Nah, ukurannya panjangnya yaitu kurang lebih 60 sampai 70 meter ya. Kemudian lebarnya 30 meter ya kurang lebih. Nah, ini lebih kecil dari lapangan sepak bola namun lebih besar dari lapangan futsal ya. Kemudian alat yang dibutuhkan apa saja ya? Tentu ada bolanya. Bola kastinya itu biasanya berwarna kuning itu ya. Kecil. Kemudian ada tongkat memukul. Kalau kita pakai tongkat kayu ya kemarin ya. Kemudian dan memang pakai kayu ya sebenarnya. Kalau kasti itu pakai kayu. Kemudian ada bendera penanda ya di pojok-pojok. Kemudian ada tiang hinggap. Ya, tiang hinggap tuh setelah kalian lari ya kan, kalian menuju tempat itu maksudnya. Nah, sekarang kita mempelajari variasi dan kombinasi gerak dasar non lokomotor dalam melempar bola kasti ya. Ya, Ustadz kasih penjelasan dulu bahwa teknik melempar ada 3. Ya, yang A teknik melempar bola lambung, kemudian yang B teknik melempar mendatar, dan yang C teknik melempar bola bawah atau menyusur tanah ya. Teknik dasar melempar ya.
ketika teknik dasar ini merupakan variasi dan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Ya, tentu ya, ingat ya, gerakan non lokomotor itu gerakan tidak berpindah tempat. Gerakan manipulatif itu gerakan yang menggunakan alat tertentu di luar tubuh. Ya. Misalkan memegang bola, nah ini termasuk manipulatif. Sama ketika melempar, maka ketika kalian memegang itu sudah manipulatif. Kemudian dan melempar, ya maka itu merupakan kombinasi memegang dan melempar bola dan mengayunkan lengan. Mengayunkan lengan merupakan non lokomotor karena dia tidak berpindah tempat. Ya. Terus angkat bolanya di atas kepala, ya. Kemudian dilempar. Itu namanya melambung. Pokoknya intinya kalau melambung dilempar dari atas kepala. Dan yang B mendatar, maka ketika mendatar itu kalian melemparnya setinggi dada. Ya, di B itu harus setinggi dada. Ya. Kemudian yang C merupakan memegang bola dari bola bawah. Ya. Kalau bola bawah, bolanya harus menggelinding. Ya, harus menggelinding. Atau menyusur tanah. Di bawah dada. Ya. Nah, kemudian, variasi gerak dasar manipulatif dengan kombinasi gerak dasar lokomotor dalam memukul bola kasti. Ya. Ketika memukul, maka dia gerakan apa? Manipulatif, ya kan? Kemudian, saat kalian move, gerakan berpindah tempat, ya. Maka itu disebut gerakan lokomotor. Ketika kalian memukul slide, ya kan? Pasti biar lebih keras kalian mengarahkan badan kalian ke depan. Nah, itu namanya berpindah tempat ke depan. Nah, maka itu merupakan gerakan lokomotor, ya. Ingat ya, waktu di kelas 5 sudah Ustaz jelaskan ketika cara memegangnya seperti apa ya. Misalkan yang kuat apa? Yang kuat misalkan kalian tangan kanan, maka tangan kanan di bawah, tangan kiri di atasnya. Kemudian pukul dan badan kalian diarahkan ke samping. Nah, kemudian pukul. Ya. Nah, kemudian variasi dengan kombinasi gerak dasar manipulatif dalam menangkap bola kasti ya. Jika ada melempar dengan 3 cara, ya tadi melempar melambung, melempar mendatar, dan melempar menggelinding, maka cara memegangnya juga 3, yaitu menangkap bola-bola lambung seperti yang di A, ya kan? Kemudian menangkap bola-bola datar seperti yang di B, dan juga menangkap bola menggelinding seperti yang di C. Nah, demikian ya penjelasan kali ini. Setelah menyimak materi ini, kerjakan kuis ya yang ada di bawah. Demikian dari Ustaz Afif. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.